Ambil contoh sederhana, ini hal yang kecil. Kemarin saya harus pulang dari Sorong ke Jakarta. Rumah saya di Tangerang ya, bukan Jakarta. Cuma susah sekali ngomong Tangerang, lebih gampang bilang Jakarta. Pesawat saya itu harusnya jam 10 pagi. Jadi saya sudah sarapan segala macam, lalu majelis bilang, "Pak, nanti jam 9 kami jemput." Karena ada jemaat Kalang Kudus yang kerja di bandara, udah kami lebih enak, udah di check-in segala macam. Jam 9 kami jemput. Jadi saya sudah selesai sarapan segala macam, sudah hampir keluar dari hotel, tiba-tiba terima telepon bahwa pesawatnya ditunda sampai jam 2.30. Bayangkan, dari jam 10 sampai jam 2.30. Saya sudah senang ngatur jadwal pas semua, pikirnya oh ya bisa ikut kebaktian tutup tahun bersama keluarga gitu ya. Ini contoh sederhana ya, dalam hidup kita selalu banyak hal yang bisa terjadi di luar rencana yang sudah kita susun. Ada banyak hal yang lebih besar lagi ya. Kehilangan kekasih, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita sampai detik ini hidup di dalam Tuhan, kita belajar bersyukur. Kita berharap damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal budi kita itu memelihara hati dan pikiran kita ya, untuk terus dengan kekuatan dari Tuhan berani melangkahkan hidup kita di tahun yang kita hari ini masuki. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami adalah debu semata. Kami lemah. Kami tiada berdaya. Namun satu hal yang patut kami syukuri, karena kami memiliki Sang Pencipta, Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan penuh kasih dalam hidup kami. Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh hadir di dalam persekutuan umat-Mu dalam ibadah tahun baru ini, kami sungguh menyadari bahwa ini dapat kami nikmati semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus mengarahkan mata rohani kami, iman percaya kami hanya kepadamu. Siapapun kami dan apapun yang telah kami alami sepanjang tahun 2012, kami percaya tiada satu peristiwa pun yang dapat kami alami menimpa kami anak-anak-Mu tanpa izin dari Engkau sendiri ya Tuhan. Itulah sebabnya kami dapat senantiasa belajar bersyukur, karena Engkau punya maksud yang baik dalam setiap hal yang kami alami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di dalam ibadah tahun baru ini sebagai satu ungkapan bahwa kami memang tiada berdaya untuk menjalani hidup kami sendiri tanpa Tuhan, melewati hari-hari sepanjang tahun 2013 khususnya. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, menopang kami. Kami mohon Tuhan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini resolusi tahun 2013. Mungkin ada sebagian kita yang tahu arti resolusi, tapi saya juga yakin dan percaya ada banyak di antara
kita sering dengar tapi tidak jelas itu artinya apa ya? Resolusi yang biasanya kita pakai menjelang akhir-akhir tahun, masuk ke tahun yang baru. Resolusi itu intinya sederhana seperti begini. Apa yang mau saya lakukan? Apa yang menjadi target hidup saya? Itu resolusi. Jadi hari Minggu sebelum saya berkhotbah minggu kemarin, saya nonton Metro TV. Di situ ada 3 orang, barangkali ada yang ikut menyaksikan. Salah satunya adalah wartawan Metro TV yang orang Jepang kali ya, Tanaka itu ya. Orang Jepang ya, bersama 2 yang lain bicara soal resolusi tahun 2013. Lalu ada seorang tamu di situ, seorang pemuda, dia bilang resolusi tahun 2013 saya adalah mau setiap hari ke gym. Ini benar saya dengar. Resolusi tahun 2013 saya mau lebih tertib, lebih disiplin, setiap hari pergi ke gym. Gak ada yang salah. Jadi tema hari ini tentu saya tidak bicara soal-soal begitu ya. Ada interaksi dengan pembicara, dengan pendengar. Ada yang berkata wanita, resolusi tahun 2013 saya menikah. Gak ada yang salah. Tapi saya ingin kita bicara soal resolusi menyangkut hidup kita sebagai murid Tuhan dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani kita. Mari kita membaca satu ayat dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bacakan satu terjemahan yang lain dari firman Allah yang hidup. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Coba lihat baik-baik. Apakah Bapak Ibu mengenal yang saya tampilkan? Ini orang Jerman. Ada yang kenal? Saya kasih hadiah tahun baru. Kalau nggak kenal, saya kasih lihat lagi yang lain. Ada tumisnya. Apakah dia Michael Ballack? Ini orang Jerman? Bukan ya. Orang ini namanya Friedrich Nietzsche. Jadi kalau kita ini belajar filsafat atau belajar teologi, pasti ketemu dengan dia. Ini orang pintar. Dia seorang profesor di bidang filologi. Filologi itu satu bidang ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Dia anak seorang pendeta Lutheran di Jerman. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, di kemudian hari dia menjadi satu orang yang sangat keras sekali menyerang kekristenan, mencela orang Kristen dan gereja Tuhan. Di dalam hidupnya dia mengalami sipilis, lalu dia dirawat di rumah sakit jiwa sampai dia meninggal. Kalau kita rajin searching di Google, lalu kita masuk ke Wikipedia, kita ketik namanya Friedrich Nietzsche, saya kaget.
Ternyata dia punya gelar, julukan Sang Pembunuh Tuhan. Wih, kalau saya ini sio macan. Sio macan. Lalu saya dibeli gelar Sang Pembunuh Macan, gak apa-apa lah. Tapi ngeri banget ya, Sang Pembunuh Tuhan. Karena memang di dalam tulisan-tulisannya dia berkata Tuhan itu sudah mati. Ini awal tahun ya, saya bukan tanpa sengaja ngomong sio-sio loh ya. Masa saya mau ngomong asal ngomong. Di media kawasan Gading Serpong itu yang kami terima setiap bulan, itu ada sio. Sekali lagi ini awal tahun, kita mau tahu nasib kita kan. Tapi keliru kalau kita lihat sio-sio. Jangan. Jadi anak saya yang kecil itu rupa-rupanya tanpa sepengetahuan kami dia suka baca itu. Dia sekarang kelas 4. Lalu suatu hari dia tanya saya, "Papi, itu sio-sio benar apa enggak ya?" Saya bilang, "Ya nggak benar lah. Masa orang yang sionya sama semua nasibnya sama? Yang satu rajin, giat, yang satunya malas, cuma tidur-tidur, sionya sama, nasibnya sama. Ya enggak dong," saya bilang. "Masa orang anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan nasibnya sama? Enggak." Ya Son, gak boleh baca ya. Papi, aku udah baca loh. Saya bilang sama dia, "Ya sudah, gak apa-apa. Tapi jangan baca lagi. Meskipun cuma bilang iseng-iseng, jangan." Jadi tadi saya ngomong sio macan tuh ada tujuannya. Kita semua ingin tahu kan hidup kita nanti tahun 2013 bagaimana. Nggak perlu tahu. Jalani saja hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan pimpin kita. Pimpinan Tuhan itu seperti lampu sorot mobil. Kalau saya mau pergi ke Bogor kan lampu sorot mobil itu tidak otomatis sampai ke Bogor. Ya hanya beberapa meter di depan kita. Tapi itu sudah cukup mengantar kita di dalam segala kegelapan dunia ini untuk sampai ke tempat tujuan kita. Saya pernah cerita di sini barangkali ya, saya pernah dengar dari sebuah radio di Smart FM. Itu yang baca-baca horoskop itu keliru besar. Anak saya di dalam komisi remajanya suatu kali mengundang seorang pimpinan redaksi majalah yang saya nggak mau sebut di Indonesia. Dia cerita kepada anak-anak itu karena memang temanya tentang itu. Kalian jangan baca ya yang begitu-begitu. Yang menulis itu bukan ahli horoskop seperti dukun atau paranormal, bukan. Yang menulis itu orang-orang biasa-biasa itu loh. Baru tahu kan? Waktu saya kuliah tahun 82, teman seangkatan saya ingat sekali, dia bisa tulis itu horoskop itu, kalimatnya itu. Coba kita baca baik-baik kalimat-kalimat horoskop itu. Kan semua terbuka sifatnya. Jaga kesehatan, kelola keuanganmu dengan bijak. Semua juga begitu. Saya baca saya dengar di Smart FM. Ada penelitian di bidang psikologi. Saya lupa tuh namanya, istilahnya yang saya dengar itu. Jadi ada 8 orang. Dibagikan amplop 8, masing-masing terima 1 amplop tertutup. Ada yang bintang Leo, ada yang bintang Libra, ada Sagittarius. Saya hafal juga ya. Dibagikan, lalu disuruh buka amplop, baca. Semua bilang, "Wih, iya persis. Oh iya, cocok loh dengan saya." Semua 8 orang itu bilang cocok, persis. Tahu apa yang terjadi?
tulisan itu sama semua, titik komanya nggak ada beda. Silakan nggak? Tulisan di dalam amplop, 8 amplop itu persis sama, nggak ada beda. Tapi saya mau bilang, apakah dukun tidak bisa meramal? Bisa. Kalau dukun dengan kuasa kegelapan yang tidak bisa meramal, nggak akan ada orang yang pergi dukun, betul tidak? Karena bisa. Itulah sebabnya orang pergi ke sana, ke Gunung Karobi. Kita sebagai anak Tuhan jangan pergi. Saya bilang jangan. Tidak perlu bermain-main dengan kuasa kegelapan. Cari penyakit. Mau kaya? Setan bisa beri kekayaan? Bisa. Mau sembuh? Setan bisa beri kesembuhan? Bisa. Tapi harga yang kita bayar nanti jauh lebih mahal daripada kesehatan, daripada kekayaan. Saya dan mata kepala sendiri lihat tuh ya, keluarga-keluarga yang mendapatkan kekayaan dari kuasa-kuasa kegelapan. Selalu ada anak yang ideal. Selalu ada yang meninggal setiap tahun. Harga yang dibayar mahal. Saya ingin kita kembali ke tema. Di dalam perjalanan hidup Nietzsche, dia pernah mengucapkan kalimat ini. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada saya mereka itu telah ditebus. Baru saya bisa percaya kepada penebus mereka. Saya ulangi ya. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada saya mereka telah ditebus sebelum saya akan percaya kepada penebus mereka. Oh, ini keras sekali bukan? Jadi Nietzsche itu punya satu harapan, punya satu gambaran, punya satu asumsi. Orang Kristen itu kalau bilang dirinya sudah ditebus oleh darah Kristus, harus punya hidup yang berbeda dengan dunia. Kenapa ada keluar kalimat ini? Kalimat ini keluar sebagai reaksi ketika Nietzsche melihat orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan di Jerman dan di Eropa yang hidupnya jauh sekali dari kebenaran firman Tuhan. Dia anak seorang pendeta. Setiap kali saya ketemu kasus seperti ini ya, saya ingat saya pendeta dan saya punya anak. Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam satu zaman dengan berbagai krisis. Ada krisis lingkungan hidup. Istilahnya banyak yang sudah tahu, global warming. Es di kutub mencair, permukaan air laut dari tahun ke tahun terus semakin tinggi. Kalau kita tahu hal seperti itu, jangan beli rumah di tepi pantai ya. Ada krisis ekonomi. Krisis di Euro belum reda. Pasti berdampak kepada di Indonesia. Masalah perburuan belum selesai di Indonesia. Pasti tahun depan banyak lagi deh. Ada krisis keluarga. Ada krisis moral. Dulu ada hal-hal yang malu kita ketahui, orang lain tahu. Sekarang enggak. Sekarang justru bangga. Ya, sengaja kasih tahu. Ya, hal-hal amoral yang kita lakukan. Tapi saya lihat ya, dan itu sering juga saya jalani dalam hidup saya. Ada satu krisis yang sering tidak kita sadari, yaitu krisis identitas.
Maksudnya begini loh ya. Kalau ada seorang siswa lebih banyak di karaoke daripada dia di rumah belajar, pegang buku, saya rasa anak itu sedang mengalami krisis identitas. Dia tidak sadar lagi bahwa dia itu seorang murid. Kalau ada seorang ibu yang karena suaminya punya penghasilan yang bagus, dia tidak perlu lagi bekerja. Sebagai pendeta seringkali orang bertanya kepada saya, "Pak, istri itu boleh kerja nggak sih?" Saya bilang jawabannya nggak gampang loh ya. Mari kita ngomong baik-baik dulu. Kalau suaminya penghasilannya bisa menopang kebutuhan ekonomi keluarga sehingga keluarga itu bisa berjalan dengan normal, dia nggak kerja nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya penghasilannya terbatas sekali dan istri nggak bekerja karena persoalan ekonomi, nanti akan melahirkan banyak persoalan yang lain dalam keluarga itu. Saya rasa istri bekerja tidak apa-apa. Zaman sekarang saya rasa kalau kita punya anak perempuan, kita juga harus beri kesempatan kepada dia untuk menjadi mandiri ya. Pendidikan yang bagus, dia punya bekal untuk bisa nanti hidup ya, ketika mengalami sesuatu. Mungkin dia akan menjadi seorang yang jadi penopang keluarga. Tapi persoalan saya adalah di sini. Kalau suaminya punya penghasilan yang bagus sekali, istri tidak bekerja di rumah, lalu setiap hari cuma ongkang-ongkang kaki di sofa nonton televisi, nyamil. Nanti jam 10 dia panggil supirnya, Budin, ayo kita ke mall. Ya, kia-kia di mall sampai sore dia pulang, besok dia begitu lagi. Saya rasa itu tidak tepat. Itu seorang ibu, seorang istri yang mengalami krisis identitas. Seharusnya dia di rumah, dia mengatur keluarganya. Kalau ada seorang suami lebih banyak dansa-dansi di luar, seolah-olah dia belum punya istri, belum punya anak, saya yakin suami itu sedang mengalami krisis identitas. Nanti Bapak Ibu kasih contoh yang banyak lagi yang lainnya. Saya kasih contoh yang ekstrim supaya kita langsung tangkap. Saudara-saudara sekalian, di Inggris itu pernah hidup dan memerintah seorang raja bernama George kelima. George kelima ini adalah kakek dari Ratu Elizabeth yang sedang memerintah sekarang. George kelima punya 6 orang anak, dan salah satunya adalah George ke-6 yang adalah ayah dari Ratu Elizabeth. Sejarah mencatat George kelima ini bukan saja seorang raja dari sebuah negara yang besar dan jaya pada masa itu, Great Britain, tapi dia juga seorang ayah, seorang kepala keluarga yang baik sekali. Dia sering sekali dalam masa-masa tertentu dia kumpulkan anak-anaknya, dia mulai nasihati satu persatu. Ingat ya, kalian ini ningrat, kalian jangan hidup sama seperti orang-orang lain. Tapi lain waktu dia kumpulkan lagi anak-anaknya, dia nasihati lagi. Ingat baik-baik, kalian ini anak raja, keluarga kerajaan, jangan bikin malu ya. Saya rasa Roma 12 ayat 2 tadi nadanya persis sama. Paulus bilang begini loh ya kepada jemaat Kristen di kota Roma. Jangan ya kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Saudara-saudara sekalian,
Kita sebagai orang tua Kristen seharusnya juga sering berulang-ulang berbicara untuk diri kita sendiri dan kemudian bicara kepada anak-anak kita. Jangan yang kita bicarakan tuh hanya nilai matematikamu berapa nak, nilai IPA-mu berapa nak, kamu hari ini sudah les piano belum? Wah, salah besar. Saya bilang jangan hanya lo ya. Coba nasihati dia. Kamu itu murid Tuhan Yesus lo ya. Bla 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 bla. Kamu itu anak Kristen. Bla 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 bla. Begitu. Saudara pernah dengar rekan kerja kita di kantor yang bilang begini kepada kita atau orang lain? Alah, gak usah sok, hidupmu itu gak beda sama saya. Sering dengar gak orang ngomong seperti itu? Alah, biar dia aktif di gereja, nah saya lebih baik dari dia. Saya kalau dengar seperti itu ya saya kadang-kadang diam. Lalu saya pikir-pikir, kenapa ya orang dunia itu kok ngomong begitu terhadap kita orang Kristen? Atau mama ngomong kepada anaknya, Andrew, kamu itu loh setiap hari ke gereja, tapi hidupmu itu loh. Dan nama Andrew di sini, mohon maaf lahir batin. Andrew itu nama yang populer sekali. Dan memang tokoh di Alkitab yang hebat. Saya pikir-pikir orang ngomong begitu kepada kita oleh karena mereka itu sudah punya satu asumsi dan punya satu harapan bahwa kita ini orang Kristen harus beda dengan mereka. Sehingga pada waktu kita hidup gak beda dengan mereka, mereka kemudian mulai ngomong, kamu hidupmu gak beda sama saya. Jadi bersyukurlah ya kalau orang-orang dunia itu masih punya satu asumsi, satu punya harapan kita orang Kristen itu beda dengan mereka. Di dalam bahasa Inggrisnya itu bagus ya, ada satu permainan kata. Do not be conformed to this world, but be transformed. Hanya ada dua tipe orang Kristen. Tipe yang pertama itu tipe orang yang selalu konform dengan dunia ini. Teman-teman di kantornya ngomong kata-kata yang nggak pantas, kita juga seperti itu. Teman-teman di kantor korupsi, kita juga seperti itu. Teman-teman di sekolah nyontek, kita juga seperti itu. Yang selalu konform, selalu ingin sama dengan dunia ini. Tapi ada tipe kedua orang Kristen, adalah orang Kristen yang selalu transform, mengalami transformasi, mengalami selalu perubahan dalam hidupnya. Kita tidak bicara soal orang sempurna. Saya punya pandangan bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kalau ada gereja lain yang punya pandangan bahwa ada orang yang sempurna, silakan. Saya punya pandangan tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini sampai nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita bukan orang yang sempurna. Tapi firman Tuhan mau kita menjadi seorang yang terus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kata berubahlah itu dalam bahasa aslinya itu metamorfose. Jadi Paulus bilang begini, bermetamorfoselah kamu. Bermetamorfoselah kamu. Apa itu metamorfose? Saya cari
Di Google juga kita semua tahu biasanya dihubungkan dengan kupu-kupu. Itu siklus pertumbuhan, mulai dari telur ke larva, ada masanya, kemudian mereka berubah menjadi pupa, ada masanya dia berubah menjadi makhluk dewasa. Tidak disebut butterfly, tapi adult, makhluk dewasa. Jadi dalam pengertian seperti itu, Paulus sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk mengalami terus perubahan menuju kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Sekarang saya kasih contoh sederhana ya. Ini menyangkut resolusi tahun 2013. Siapa yang sering terlambat datang kebaktian, mohon dengan hormat angkat tangan. Saya rasa tidak pantas kita kalau sering terlambat. Maaf ya, agak keras ya kali ini ya. Lawang kalau kita diundang oleh SBY untuk beraudiensi dengan dia, berani terlambat? Saya tanya dengan jujur, berani terlambat? Apakah kita sadar bahwa ibadah ini kita sedang beraudiensi dengan Tuhan? Khalik semesta, Sang Pencipta yang agung dan mulia. Maukah kita mengambil resolusi tahun 2013? Saya tidak akan terlambat lagi. Saya juga bukan orang yang ekstrim. Kalau kita terlambat karena tiba-tiba anak kita terjatuh, semua pun orang bisa mengerti. Kalau ada pendeta majelis nggak bisa mengerti, itu kacau deh. Kalau tiba-tiba di jalan ban mobil kita gembos, semua juga orang bisa mengerti. Tapi kalau sudah jadi sebuah kebiasaan, nggak ada apa-apa. Apalagi kita hidup dalam kompleks. Ya, kok terlambat terus dulu? Saya heran. Jangan musuhi saya ya. Saya rasa tidak benar. Kalau ada kesengajaan dalam hati, kesembronoan, tidak ada hal yang serius untuk ibadah itu. Kalau kita dikenal sebagai seorang jemaat yang pelit, berkat Tuhan tuh melimpah, tapi kerelaan kita, sukacita kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan itu jauh dari hal yang sepatutnya. Maukah kita mengambil resolusi tahun 2013? Saya ingin menjadi seorang murid Tuhan yang bisa bersyukur secara pantas di dalam Tuhan. Saya ingin sampaikan satu hal ya Bapak Ibu sekalian. Hasil dari raker kita putuskan, semua majelis tanda tangan sebuah janji dan komitmen. Banyak poin-poinnya saya ambil dari bukunya Rick Warren, Gereja yang Digerakkan oleh Tujuan. Ada beberapa poin yang saya tambah. Salah satu poinnya adalah persembahan. Alkitab nggak bilang begini ya, kamu itu kikir ya. Baca baik-baik ya kitab, kok saya yang terakhir, kitab Maliaki, saya lupa, hilang. Kitab Maliaki bilang kamu itu menipu Tuhan. Kalimat itu keras loh. Kalian itu telah menipu Tuhan. Tapi dipikir-pikir lagi, masa Tuhan bisa ditipu? Justru karena Tuhan tuh maha tahu, makanya Tuhan bilang kalian tuh penipu.
Kalau Tuhan tuh nggak maha tahu, nggak tahu dia. Ya. Apakah persembahan kita itu sudah sepantasnya tuh sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Jangan mau disebut sebagai penipu oleh Tuhan. Saya dalam perjalanan selama 4 jam di pesawat yang langsung dari Sorong ke Jakarta, duduk di sebelah kanan saya itu seorang Kristen dari kota Sorong. Akhirnya ngomong soal persembahan. Dia bilang, "Pak, saya ini kalau dengan istri saya ribut soal persembahan. Biasanya istri yang lebih legowo ya dalam persembahan. Ini terbalik loh." Dia bilang, "Saya sebenarnya 1 bulan itu bisa kasih 10 juta lebih. Penghasilan saya 100 juta. Tapi istri saya terus marah saya. Marah. Padahal saya sudah sering ingatkan dia, kapal kita itu bisa lepas. Itu ajaib, itu hanya karena Tuhan. Usaha kita bisa seperti ini, itu hanya karena Tuhan." Saya harap suami istri bisa akur, punya paham yang sama tentang memberi persembahan. Kalau ada di sini anak-anak Tuhan yang dikenal itu suka ngerocos gitu, ngomong ngawur, suka bergosip. Saya rasa Alkitab bilang jaga lidah baik-baik, betul nggak? Jaga lidah baik-baik. Maukah kita mengambil resolusi tahun 2013 untuk lebih hati-hati menggunakan lidah kita? Jangan menyakiti sesama kita. Kalau ada di antara kita orang yang selalu khawatir hidupnya, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit langsung kumat mahnya, nggak bisa tidur. Maukah kita dengan rendah hati datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, anugerahkan kepada saya iman, damai sejahtera-Mu untuk saya hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak masalah. Itu resolusi kita. Ada banyak contoh yang lain, bukan? Kapan kekristenan mati? Kekristenan mati bukan ketika Alkitab itu dibakar, bukan ketika Alkitab itu dilarang dicetak, bukan ketika Alkitab itu dirobek-robek, diinjak-injak. Kekristenan mati itu bukan ketika orang-orang Kristen itu dibunuh. Kekristenan mati itu bukan ketika gereja ditutup, dilarang untuk beribadah. Kekristenan mati itu ketika orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tidak lagi berbeda dengan dunia. Meskipun gedung gerejanya megah, saya sering ketika kumpul dengan majelis, saya bilang gedung gereja kita akan jadi, tapi kita juga sudah harus siap secara mental dan rohani. Jangan hardware-nya saja. Kita sebagai jemaat di situ sudah harus punya perilaku, punya mental dan kerohanian yang sepadan dengan gedung gereja yang besar itu. Berbeda dengan sekitar kita. Nah, ini Westminster Abbey di waktu malam, bukan Hong Kong di waktu malam. Bagus sekali ya. Nah, ini sisi utara dari Westminster Abbey. Jangan ada yang kira saya sudah pernah ke sana loh ya. Ini saya ngambil dari Google. Di dalam gedung yang megah ini dilaksanakanlah pernikahan keluarga kerajaan, acara-acara kerajaan. Pernikahan yang terakhir itu Pangeran William dengan siapa ya?
hafal semua. Tapi di dalam gedung ini juga ada sejumlah kuburan dari orang-orang terkenal. Misalnya David Livingstone, seorang misionari berkebangsaan Inggris yang mendedikasikan hidupnya di dalam Tuhan Yesus itu untuk orang-orang di Afrika. Kita nggak bisa bayangkan Afrika zamannya David Livingstone banyak. Sekarang ada Dubai yang hebat-hebat. Kita nggak bisa bayangkan Afrika zaman dulu. Karena Afrika sekarang aja masih seperti itu. David Livingstone pada waktu dia mau meninggal, dia tulis wasiat, nanti kalau saya meninggal ya, tolong bedah, ambil jantung saya, tanam di Afrika, dan tubuh saya tolong bawa pulang ke Inggris. Lalu dia dikuburkan di situ. Di situ juga ada kuburan dari Charles Darwin. Siapa kenal Charles Darwin? Nggak kenal. Malu-malu ya. Siapa yang percaya teori evolusi? Saya sering bilang kepada murid-murid tuh, ini loh ya, alamat website kamu bisa lihat di luar negeri itu para profesor-profesor di bidang genetika. Itu buat pernyataan, kami menolak teori evolusi. Ini loh ya, alamat website kamu bisa melihat mahasiswa dari kampus-kampus terkenal di luar negeri buat pernyataan, tanda tangan pernyataan, kami menolak teori evolusi. Bukannya saya ini nggak ada apa-apanya. Profesor, orang-orang ahli di bidangnya itu. Tapi sayang kita sekolah-sekolah di Indonesia itu yang diajari cuma teori evolusi. Kok nggak ada di buku-buku biologi, sains, teori kreasi penciptaan. Nah, saya mau kasih lihat di salah satu pusara kuburan seorang uskup Anglikan. Itu ada kalimat-kalimat seperti ini. Ketika aku masih muda, bebas, dan imajinasiku tanpa batas, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Saat aku tumbuh dewasa dan semakin bijak, aku sadari betapa sulit untuk mengubah dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku. Nah, ini bagus sekali. Jadi waktu dia masih seorang pemuda, mungkin mahasiswa yang penuh dengan idealisme, dia ingin ubah dunia. Lalu dia makin bertambah usianya, semakin bijak, dia semakin sadar, wah ini nggak mungkin, ini pekerjaan yang mustahil. Lalu dia bilang, udahlah, aku sekarang turunkan sedikit targetku, aku ingin rubah negaraku saja. Masih ada lanjutannya. Tapi sama saja, dia bilang, aku juga tak dapat mengubahnya. Ketika usiaku semakin senja, dalam satu upaya terakhirku, aku berusaha untuk mengubah keluargaku, orang-orang terdekatku, tapi aku pun tak dapat mengubahnya. Dia bilang pada waktu dia di usia senja, bukan senja di Kaimana. Anak-anak muda nggak tahu ya, ini lagu enak sekali. Pak Simon senyum-senyum. Seumur dengan saya tahu lagu senja di Kaimana. Dia bilang, waduh, merubah negara itu sulit. Jadi dia bilang, saya turunkan dah. Saya mau rubah keluargaku saja, merubah orang-orang di sekitarku saja. Tapi aku pun tak dapat mengubahnya. Dan sekarang saat aku terbaring di ranjang dan menyadari mungkin untuk pertama kalinya bahwa kalau aku dapat mengubah diriku sendiri,
kemudian dengan contoh perubahan dari diriku dapat mempengaruhi perubahan di keluargaku, dan dengan dorongan dan dukungan mereka mungkin dapat membuat negaraku lebih baik, dan siapa tahu aku juga dapat mengubah dunia ini. Bagus ya kalimatnya ya. Dia bilang pada waktu dia mulai terbaring, ini pasti sudah lewat dari senja, ya, sudah lebih gelap. Untuk pertama kalinya dia sadar, kenapa nggak saya rubah diri saya sendiri? Nah, mungkin kalau saya berubah, orang-orang di sekitar saya mendapatkan inspirasi dari hidup saya, dan mereka bisa bersama-sama dengan saya untuk merubah negara, merubah dunia. Saudara-saudara, jangan lihat istri kita, jangan lihat suami, jangan lihat anak-anak kita, jangan lihat orang tua kita. Target khotbah saya adalah perubahan yang dimulai dari diri sendiri sebagai sebuah resolusi tahun 2013. Amin. Mari kita tenang. Saya